Shalom, selamat pagi, selamat datang dalam renungan Injil pagi hari. Bersyukur kepada Tuhan, pemeliharaan Tuhan terus kita alami dalam kehidupan ini. Sebelum kita menjalani hari ini, kita akan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Untuk napas kehidupan, kekuatan, dan setiap kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Meskipun mungkin hari ini kami bangun dengan perasaan gelisah, khawatir, atau sedang dalam keadaan lemah tubuh, tapi kami mau terus belajar untuk percaya kepada Engkau, karena Engkau tetap mengingat dan memelihara kehidupan kami. Siapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, lembutkan hati kami dan tolonglah kami mengerti segala yang Engkau kehendaki, sehingga kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur pasal 8, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Tema untuk renungan kali ini adalah kecil di mata manusia, namun berharga di mata Tuhan. Saudara yang terkasih, saya percaya bahwa semua kita punya kerinduan yang sama. Kita ingin dihargai, kita ingin diterima dan diperlakukan dengan hormat, dimanapun kita berada. Kita ingin didengar saat kita berbicara, diterima saat kita hadir, dan dianggap keberadaannya berguna. Namun kenyataannya, terkadang kita bisa berada dalam posisi yang sebaliknya. Kita bisa dipandang rendah, dianggap tidak penting, bahkan ditolak tanpa alasan yang jelas. Mungkin kita pernah mengalami bagaimana perkataan orang sekitar yang merendahkan kita. Memang dunia sering menilai dari apa yang terlihat, menilai dari posisi, pencapaian, harta, atau pengaruh yang ada. Dan ketika semuanya itu tidak memenuhi standar, kita mudah untuk dipinggirkan. Saudara yang terkasih, penolakan seperti itu pelan-pelan bisa menggerogoti hati kita. Bukan cuma soal sakit sesaat, tapi kita bisa berubah menjadi luka, membuat hati kita merasa kecil, tidak berguna, bahkan kehilangan nilai diri. Pada akhirnya banyak orang mulai hidup dengan beban, yaitu berusaha keras membuktikan diri kepada orang lain, atau sebaliknya justru menyerah dan merasa tidak layak. Nah, saudara yang terkasih, persoalan ini seharusnya mengubah fokus kita, bagaimana kita melihat semuanya ini. Bukan lagi sekedar tentang bagaimana orang lain melihat kita, tapi sebenarnya tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Di tengah perasaan ditolak dan dianggap kecil, Mazmur 8 justru membawa kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Daud adalah seorang yang tahu rasanya diremehkan. Sebelum ia menjadi raja, ia hanyalah seorang gembala, bahkan sempat tidak dianggap oleh keluarganya sendiri. Namun, dalam kehidupannya, ia tidak pernah berhenti pada rasa kecilnya, melainkan mengarahkan hatinya kepada kebesaran Tuhan. Karena itu dikatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Sebuah pertanyaan yang lahir bukan dari keputusasaan, tetapi dari kekaguman akan Allah yang begitu besar, namun tetap memperhatikan Daud yang kecil. Dalam konteks ini, Daud tidak berhenti pada kesadaran bahwa manusia itu kecil. Ia justru menegaskan bahwa walaupun memang manusia itu kecil di hadapan Tuhan, tapi dibuat hampir sama seperti Allah, dan dimahkotai dengan kemuliaan serta hormat. Saudara yang terkasih, pernyataan ini menunjukkan bagaimana Allah sendiri memberikan nilai yang tinggi kepada manusia, bukan berdasarkan posisi atau pandangan daripada orang lain, melainkan karena kehendak Tuhan sendiri. Bahkan lebih jauh, manusia diberi kepercayaan untuk berkuasa atas semua ciptaan yang lain, sesuai dengan rancangan Allah sejak semula. Bagi Daud, dunia mungkin menganggapnya kecil, tetapi di hadapan Allah, ia adalah ciptaan yang mulia dan penuh dengan kehormatan. Saudara yang terkasih, kebenaran dari Mazmur 8 ini menolong kita melihat bahwa nilai diri kita tidak pernah ditentukan oleh posisi, oleh kedudukan atau pengakuan dari manusia. Dunia yang sudah jatuh dalam dosa cenderung menilai dari hal-hal luar. Siapa yang berhasil, siapa yang lebih kaya, lebih diakui, sehingga cenderung untuk merendahkan yang dianggap kurang. Tetapi penilaian seperti ini tidak pernah mencerminkan cara Tuhan memandang kita. Tuhan melihat setiap kita berdasarkan rancangan dan kehendaknya sendiri.
Karena itu, walaupun seseorang bisa diremehkan, diabaikan, atau tidak dianggap berarti oleh yang lain, hal itu tidak pernah mengubah nilainya di hadapan Tuhan yang telah memilih dan menyelamatkan dia. Saudara yang terkasih, lebih daripada itu, masa depan dan keberhasilan kita tidak pernah ada ditentukan oleh manusia, oleh penilaian orang lain, melainkan di tangan Tuhan yang berdaulat. Orang bisa menolak, menutup pintu, namun mereka bukanlah penentu akhir dari kehidupan kita. Yang menentukan semuanya adalah Tuhan itu sendiri. Karena itu, saudara, puncak dari nilai dan harga daripada diri kita itu ditentukan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang datang dan mati di kayu salib. Nilai kita ditentukan dari pengorbanan Kristus bagi kita. Karena itu, jangan berkecil hati jika hari ini engkau direndahkan, engkau ditolak, atau tidak dianggap. Sebab sebelum itu semua terjadi, ketahuilah bahwa Kristus telah menerimamu dan membuatmu berharga. Kiranya Bapak Saudara sekalian, kita terus menjalani hari ini dan mengingat bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kita diperlakukan dengan hormat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa kami berharga di hadapan-Mu. Di saat dunia memandang rendah kami, Tuhan telah mati dan memberikan nilai diri yang tinggi kepada kami. Terima kasih karena kami berharga di mata-Mu. Kami sungguh bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami atau membuang kami. Kami adalah milik yang berharga dan Tuhan akan menyimpan dan memelihara kehidupan kami. Tuntunlah kami pada hari ini dan peliharalah kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati setiap pekerjaan dan usaha kami. Kiranya Engkau memberkati setiap apa yang kami usahakan. Berikanlah jalan keluar kepada setiap pergumulan-pergumulan yang hari ini mungkin kami sedang alami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan Injil pagi hari. Jalani hari ini dengan mengingat bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Engkau pasti dipeliharanya. Karena itu, terus mengandalkan Tuhan, terus dekat dengan Tuhan. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.